Baik. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke wanita berikutnya, wanita ahli surga berikutnya, di mana untuk kali ini ya bukan istrinya Rasulullah ya. Beliau adalah Ummu Sulaim. Beliau adalah salah satu sahabiah, sahabat ya di masa Rasulullah, di mana sangat beruntung karena dikabarkan oleh Rasulullah SAW menjadi termasuk dalam penghuni surga ya. Ketika kita bisa membayangkan ya, ketika berada di zaman Rasulullah ya, dekat dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bisa mengabarkan kepada kita siapa saja yang Allah kabarkan menjadi penghuni surga. Betapa bahagianya ya orang-orang yang tinggal di zaman ya Rasulullah ya. Dan untuk kita hari ini di zaman ini ya, di akhir zaman ya, kita hidup di akhir zaman, kita juga harus senantiasa bersyukur dan makin bersyukur karena riwayat kisah dari orang-orang yang sudah dijanjikan surga oleh Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ya, dan kemudian tertuang dalam hadis-hadis ya, itu bisa kita pelajari dengan detail, dengan lengkap ya, sehingga kita berharap meskipun kita tidak tinggal di zaman Rasulullah dan kemudian tidak menjadi orang yang mendengar langsung kabar bahagia, kabar indah dari Rasulullah tentang siapa saja yang sudah dijanjikan surga, kita bisa meneladani, kita bisa belajar dari riwayat-riwayat ya yang tertuang dalam hadis-hadis tentang keistimewaan, tentang keutamaan kenapa orang-orang ini bisa dilabel ya atau dijanjikan Allah sebagai calon penghuni surga, sebagai penghuni surganya Allah. Ya, dan kemudian kita semua berharap Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan ya, ketika kita sudah dapat ilmunya, yang kemudian kita harapkan adalah Allah mengizinkan kita, memudahkan kita, melapangkan kita untuk bisa mempraktekkan apa yang kita teladani dari orang-orang yang sudah Allah janjikan surga. Nah, hari ini kita belajar tentang Ummu Sulaim. Meskipun tidak seterkenal Khadijah, tidak seterkenal Maryam, ya, tidak seterkenal Aisyah, ya, atau Fatimah, ya, tapi Ummu Sulaim ini luar biasa pembelajaran berharganya ketika kita mempelajari, ya, riwayat kehidupannya tentang kesolihannya, ya, tentang keimanannya, tentang kecintaannya pada keimanan dan Islam, ya, cintanya pada Rasulullah SAW, ya, itu ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita teladani. Dan yang paling populer, ya, yang paling kemudian menginspirasi sekali adalah bagaimana sikap dari Ummu Sulaim terhadap suaminya, ya, yang mencirikan sikap dari istri yang solihah. Nah, ini nanti bisa kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kesolihannya Ummu Sulaim sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu. Ya, sekarang kita mulai dari mempelajari latar belakang Ummu Sulaim ya. Ini ada foto ya, foto yang saya ambil ya, ya bukan Ummu Sulaim tentunya ya, tapi ini dengan ciri-cirinya Ummu Sulaim ya, saya ambil foto ini karena Ummu Sulaim itu adalah wanita cantik ya, wanita yang parasnya cantik dan terkenal kelopak matanya indah ya, kelopak matanya indah tapi kulitnya gelap ya, kulitnya gelap tapi tidak diinfokan apakah maksudnya berkulit hitam gitu ya seperti para budak di zaman itu, tapi kulit kulit dari Ummu Sulaim ini gelap, tapi dinilai atau populer di kalangan orang-orang di Madinah ya adalah sebagai wanita yang sangat cantik ya. Selain cantik juga cerdas akalnya dan berakhlak mulia. Nah, nama lengkapnya Ummu Sulaim ini adalah Ummu Sulaim binti Milhan An-Najariyah ya, tapi kemudian punya sebutan banyak ya dari berbagai riwayat. Yang paling terkenal atau yang paling sering ditulis adalah namanya Rumaisyo ya. Rumaisyo Ummu Sulaim binti Milhan. Ya, itu yang paling terkenal. Tapi punya nama lain, Gumaisyo ya, Sahlah, Rumailah, Anifah, dan Rumaitsah ya. Tapi yang biasanya disebutkan atau di
disebutkan oleh para ulama ketika membahas Ummu Sulaim adalah Rumaiso, ya. Ini menurut para ulama, ya, kenapa ada banyak nama ini karena gelar, ya, atau sebutan dari orang-orang atau masyarakat kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini orang yang sangat supel, ya, kehidupan sosialnya bagus, ya. Karena apa? Karena dia punya kemampuan atau skill berkomunikasi yang bagus, ya. Sehingga dia punya terkenal, ibaratnya populer, ya. Sebelum masuk Islam pun Ummu Sulaim ini sudah populer dengan kebaikan akhlaknya, ya, dengan kepercayaan dirinya, ya, dengan karakternya yang cemerlang, ya. Ibaratnya dia perempuan yang tindak tanduknya, kegiatan-kegiatannya, apa yang dia lakukan itu penuh dengan inspirasi, gitu, ya. Nah, dia ini adalah wanita Islam, ya, dari kalangan Ansor, ya. Ansor itu penduduk Madinah, ya, yang masuk kloter pertama kali yang memeluk Islam. Begitu Rasulullah menyiarkannya di Madinah, termasuk dalam golongan pertama, kloter pertama perempuan Ansor yang memeluk Islam. Jadi begitu mudah hidayah, ya, ke Islam itu masuk ke dalam hatinya, ya, begitu mendengarkan penjelasan dari atau dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang spesial ternyata Ummu Sulaim ini punya nasab, ya, dengan Nabi Ayub alaihissalam, ya, Nabi Ayub alaihissalam. Jadi beliau cucunya, ya cucu cicit gitu, ya, dari Nabi Ayub alaihissalam. Baik, ini wanita Ummu Sulaim adalah wanita yang amat menjaga harga diri, ya, terkenal karena kecerdasan akalnya, ya. Jadi terhormat dia sebelum masuk Islam pun sudah dikenal sebagai wanita yang terhormat. Baik, slide berikutnya. Nah, kita belajar tentang keistimewaan Ummu Sulaim sekarang, ya. Yang pertama, Ummu Sulaim ini adalah ibunda dari perawi hadis, ya, yang terkenal, ya, yang kalau kita baca hadis sering sekali kita mendengar nama dari anak Ummu Sulaim, yaitu Anas bin Malik, ya. Next slide. Anas bin Malik, ya, ini adalah putranya, ya, yang pertama dari perkawinan yang pertama dengan suami pertamanya bernama Malik bin Nadir, ya. Jadi Anas bin Malik, Anas putranya Malik, ya. Dan Malik bin Nadir ini, ya, ketika Ummu Sulaim memeluk agama Islam yang menentang keras, ya, yang sangat menentang keras, Ummu Sulaim masuk Islam. Ya, meskipun begitu Ummu Sulaim, ya, dalam kisahnya, dalam riwayatnya, dia tetap menjalani peran istrinya, melayani suaminya dengan baik, dan mereka tetap menikah karena belum turun syariat Islam tentang larangan menikah dengan laki-laki musyrik, ya. Jadi diriwayatkan bahwa Ummu Sulaim meskipun sangat ditentang oleh suaminya dalam menjalankan keislamannya, tetap teguh, ya, tetap teguh dalam keimanannya, ya, sering berdebat dengan suaminya, tapi suaminya pun tidak kemudian menceraikan Ummu Sulaim, ya. Itu karena keistimewaan Ummu Sulaim, ya. Nah, tapi suatu ketika ketika ada perjalanan ke Syam, ya, suaminya dibunuh, ya, meninggal terbunuh. Nah, kemudian putranya yaitu Anas bin Malik, ya, ini ketika suaminya masih menentang, ya, masih hidup dan kemudian sangat menentang keislamannya Ummu Sulaim, ya, sering juga Ummu Sulaim ditegur, dimarahin, ya, karena mengajarkan Anas bin Malik tentang Islam. Jadi diriwayatkan sering Ummu Sulaim menyampaikan kepada Anas, ya, ayo nak, ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sering dan diulang-ulang. Kemudian itu membuat murka suaminya. Bahkan ada kalimat dari suaminya, jangan kau rusak anakku, gitu, ya. Tapi keteguhannya Ummu Sulaim, ya, dia tetap kemudian membimbing Anas bin Malik untuk menjadi seorang anak yang tumbuh dalam keimanan yang sempurna, ya. Di sini posternya ini, ya, dijelaskan, ya, bahwa Anas bin Malik ini adalah pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sejak usia 10 tahun, karena begitu
cintanya Ummu Sulaim kepada Islam ya, dia ingin Anas bin Malik yaitu anaknya, putranya ini betul-betul dididik oleh orang yang terbaik dalam mendidik agama Islam, ajaran Islam. Ya, sehingga diserahkannya anak yang berusia 10 tahun ini untuk hidup dan tinggal bersama Rasulullah SAW menjadi pelayannya. Ya, maka dari itu Anas bin Malik ini perawi hadis yang termasuk yang banyak ya merawi hadis, dan beliau menghafalkan sekitar 2.286 hadis Nabi SAW ya. Dan kemudian sering didoakan oleh Nabi ya, dan Nabi sering menyebut Anas bin Malik ini anakku ya, sudah dianggap anaknya sendiri ya. Nah ini bukti ya betapa Ummu Sulaim ya, anaknya umur 10 tahun, dia rela berpisah hidup dari dia ya, ditaruh ya di rumahnya Rasulullah SAW. Ibaratnya mungkin mondok gitu ya, mondok di tempat yang paling tepat untuk bisa membimbing anaknya mencintai Islam ya. Masya Allah, tidak semua ibu bisa seperti itu, tapi karena keimanannya, betapa yakinnya dia pada tujuan kehidupan ya, bahwa tujuan hidup adalah bagaimana bisa ya menjadi hamba Allah yang terbaik, maka hal ini dilakukan oleh Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim pun begitu meninggal suami pertamanya Malik bin Nadar ya, berazam bahwa dia tidak akan menikah sebelum Anas dewasa ya. Jadi dewasa itu usia usia dewasa setelah akil balik ya, setelah akil balik. Dan berjanji juga bahwa dia tidak akan menyapih anaknya ya, tidak menyapih ASI anaknya, karena supaya banyak mendapatkan nutrisi yang bergizi ya, Masya Allah ya. Jadi intinya kenapa menyampaikan hal tersebut ya, Ummu Sulaim, karena dia ingin fokus mendidik anak ya. Fokus mendidik anak dan sangat ingin anaknya ini tumbuh menjadi anak yang beriman dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Baik, next slide. Yang kedua ya, keistimewaannya Ummu Sulaim adalah dia seorang pendakwah ya yang sangat mencintai Islam. Jadi begitu masuk Islam, Ummu Sulaim ini langsung menjadikan rumahnya pusat dakwah untuk menyeru orang-orang agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau ini adalah ahli fikih, di mana ya setelah Rasulullah meninggal ya, banyak menjadi rujukan ya, di antaranya kan Aisyah ya, Bunda Aisyah itu jadi rujukan ilmu-ilmu fikih para sahabat-sahabat untuk belajar ilmu fikih. Nah, salah satunya yang menjadi rujukan untuk bertanya para sahabat dan belajar tentang ilmu fikih itu adalah Ummu Sulaim ya, Masya Allah. Nah, dan beliau ini terkenal semangat sekali berilmu kepada Rasulullah SAW. Ya, sampai ada suatu kisah ya, ketika Ummu Sulaim sangat haus ilmu ya, dia orang yang cerdas itu biasanya kritis dan banyak bertanya ya. Nah, ini Ummu Sulaim seperti itu. Pernah dia mendatangi rumah Rasulullah, di dalamnya ada Bunda Aisyah, atau ada riwayat lain menyatakan ada Ummu Salamah, yaitu salah satu istri Rasulullah, dan ada juga yang menyampaikan ada Bunda Aisyah dan sekaligus ada Ummu Salamah di rumah Rasulullah. Jadi ini disaksikan oleh Bunda Aisyah dan Ummu Salamah. Ummu Sulaim datang ke rumah Rasulullah untuk bertanya, karena sangat ingin tahu pertanyaan yang dinilai tabu ya, tabu untuk ditanyakan ya, sampai sama Bunda Aisyah ditutup mulutnya pada saat itu karena dianggap pertanyaanmu tabu sekali kepada Rasulullah, tapi kemudian dibela sama Rasulullah ya, dan dibiarkan nggak apa-apa ya, dan dijawab pertanyaannya oleh Rasulullah akhirnya gitu ya. Dan bertanyanya apa? Pertanyaannya begini, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seorang laki-laki mimpi basah, maka ketika bangun ya harus bersuci. Apakah ketika perempuan mimpi basah ya, perempuan mimpi basah, dia juga harus bersuci seperti layaknya laki-laki? Karena Ummu Sulaim berarti kan juga mengalami hal tersebut. Nah, maka dari itu ya pertanyaannya itu dianggap tabu,
sehingga ditutup mulutnya sama Bunda Aisyah ya. Tapi kemudian sama Rasulullah Bunda Aisyah tidak mengapa, aku akan menjawabnya. Nah, itu ya. Jadi saking semangatnya menuntut ilmu ya, sampai seperti itu ya yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Nah, kita juga ketika kita sangat semangat ya menuntut ilmu, belajar tadabbur Quran, belajar tentang ilmu fikih gitu ya. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu bertanya gitu ya. Mungkin takut ketika nanti ada pertanyaan ya, padahal murobinya atau ustazahnya, ustadznya itu ya sudah memberikan kesempatan silakan bertanya, jangan malu-malu bertanya ya. Karena dengan seperti Ummu Sulaim maka ilmu yang dia dapatkan pun sangat banyak dan dia menjadi ahlinya ya, Masya Allah, dan dia berdakwah. Dengan ilmu yang dia dapatkan dia berdakwah ya, dia menyampaikan kebenaran Islam, keindahan Islam kepada masyarakat, kepada orang-orang ya. Nah, kemudian Ummu Sulaim ini dengan ketika berdakwah dia juga pemberani ya. Dia pemberani ya, dia orang yang percaya diri. Maka dari itu dia juga mendidik Anas bin Malik ya menjadi anak yang percaya diri, dan Anas bin Malik seperti itu ya. Pemberani dan sangat percaya diri, bertanggung jawab ya. Jadi Ummu Sulaim ini berani berdebat dengan orang-orang kafir dan sambil mengangkat kepalanya, artinya pede gitu ya di hadapan orang-orang musyrik. Jadi dia tidak lemah gitu ya. Nah, tapi kalau di Madinah ya, di Madinah, di Yatsrib ya, dulu namanya Yatsrib, itu memang mayoritas ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, alhamdulillah ya, mayoritas banyak pemeluk agama Islam. Jadi mayoritas penduduk Madinah beragama Islam ya, tidak seperti di Mekah. Di Mekah itu menjadi minoritas ya, maka Rasulullah ya kemudian diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah ya. Nah, kemudian Ummu Sulaim ini termasuk dalam golongan sahabat ya, sahabiah yang melakukan janji setia kepada Rasulullah SAW di baiat gitu ya, pembaiatan. Kemudian beliau mendakwahi calon suaminya ya yang kedua, nanti kita setelah slide ini kita bahas tentang kisah cintanya Ummu Sulaim dengan suami keduanya yaitu Abu Thalhah ya. Jadi beliau mendakwahi Abu Thalhah ya dengan kalimat dan kata-kata yang kemudian bisa membuat Abu Thalhah kemudian berpikir ya bahwa keimanan yang sebelumnya dia miliki, yaitu menyembah berhala, itu adalah hal yang salah, dan yang benar adalah keimanan kepada Islam ya, dan sampai akhirnya masuk Islam, calon suaminya masuk Islam ya, Masya Allah. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini ya, ini yang populer ya. Dan kalau kita mendengar kisah ini ya bisa merona gitu ya, merona ya. Dan kita belajar ya bahwa ketika keimanan itu dijadikan hal yang paling berharga dalam diri seseorang ya, maka yang lain itu sudah tidak ada artinya lagi. Yang paling berharga, yang paling utama, yang paling penting adalah keimanan. Dan Ummu Sulaim ini ya, keistimewaan yang ketiga adalah dia perempuan pertama yang menerima Islam sebagai mas kawinnya. Ya, di antara banyak perempuan-perempuan ya, maharnya, mas kawinnya adalah perhiasan gitu ya. Mas kawinnya adalah harta gitu ya, tapi Ummu Sulaim ya tidak menginginkan itu semua dan mengatakan bahwa dia menginginkan mahar untuk menerima pinangan dari Abu Thalhah adalah dengan keislamannya Abu Thalhah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sudah cukup ya, kata Ummu Sulaim. Baik, next slide. Nah, ini ya. Jadi disampaikan, jadi ketika Abu Thalhah ini sudah mengagumi Ummu Sulaim ya. Karena tadi sudah saya sampaikan juga Ummu Sulaim ini juga termasuk perempuan yang perempuan populer ya, sebelum masuk Islam pun sudah terkenal kebaikannya, kemudian akhlaknya ya, karakternya yang luar biasa, kehormatannya gitu ya. Jadi ketika meninggal terdengar kabar bahwa suami yang pertama yaitu Malik itu meninggal, maka Abu Thalhah langsung berencana untuk melamar Ummu Sulaim ya.
Nah, Abu Thalha ini adalah seorang yang sangat terpandang ya di Madinah ya. Beliau orang yang terpandangnya punya harta banyak ya, punya harta banyak, orang yang dihormati, kemudian kesatria juga banyak ikut peperangan ya. Sebelum masuk Islam dia pun dikenal sebagai pejuang gitu ya. Kemudian dia adalah pemanah terbaik yang dimiliki oleh kota Madinah ya, penduduk Madinah. Orang Madinah, orang Ansor dengan kemampuan memanah yang terbaik itu adalah Abu Thalha. Jadi terkenal, kekerenannya itu terkenal gitu. Jadi kalau misalnya beliau mau melamar seorang wanita ya, niscaya pasti wanita itu yang kegeeran nah gitu ya. Wanita itu yang kesenangan karena dilamar oleh Abu Thalha. Jadi Abu Thalha ini dalam riwayatnya ketika bergegas menuju rumah Ummu Sulaim itu dengan penuh kepercayaan diri ya. Karena pasti diterima begitu ya. Jadi Ummu Sulaim ini menjandanya masih muda ya. Ibu-ibu masih muda karena Anas bin Malik waktu itu juga masih menyusui ya, masih umur eh, apa namanya masih umur balita gitu ya. Jadi masih muda dan terkenal cantik, cerdas ya, mulia akhlaknya. Nah, tapi begitu begitu melamar Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim menolak ya, dan Abu Thalha sangat sangat kaget, kok bisa aku ditolak gitu ya. Orang seperti aku kok ditolak gitu. Dan sampai Abu Thalha ini mengira bahwa Ummu Sulaim ini menolak karena memang sudah ada orang lain ya yang diterima lamarannya, tapi bukan karena itu. Ya kemudian Ummu Sulaim berkata ya, ini ya yang ada di dalam hadis ya, diabadikan di hadis. Demi Allah, orang sepertimu wahai Abu Thalha tidak sepantasnya ditolak. Nah, ini ya. Karena itu yang tadi saya sampaikan ya, ya dengan segala kekerenannya, kekerenannya mestinya nggak ditolak gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan kalimatnya, hanya saja engkau seorang yang kafir, sementara aku seorang muslimah. Tidak halal bagiku menikah denganmu. Apabila engkau mau masuk Islam, itulah maharku. Aku tidak akan meminta kepadamu selain itu. Nah, ini luar biasa ya, kalimat luar biasa dari Ummu Sulaim ya. Nah, um, kemudian ya Abu Thalha minta waktu untuk berpikir ya. Ya, tidak langsung ya. Tapi kemudian ya sambil berpikir itu Abu Thalha mikir kan nggak apa-apa sebetulnya karena dulu waktu Ummu Sulaim ini menjadi muslimah pun masuk Islam pun tetap bersuamikan Malik gitu. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya aku tetap dalam agamaku, keyakinanku, dia dengan keyakinannya sambil membayangkan sembahannya yaitu berhala ya yang terbuat dari pahatan kayu. Nah, ajaibnya seperti Ummu Sulaim ini membaca pikirannya Abu Thalha ya, dan ini ya dari kata-kata yang berikutnya akan disampaikan Ummu Sulaim ini yang mengetuk hati Abu Thalha ya. Ummu Sulaim ternyata membahas tentang apa yang dipikirkan oleh Abu Thalha ya, yang membayangkan sembahannya yaitu patung berhala yang terbuat dari kayu ya, pahatan kayu. Beliau menyatakan seperti ini, Ummu Sulaim menyatakan seperti ini. Um, apa? Nah, apakah engkau tidak tahu, wahai Abu Thalha, bahwa Tuhan yang kau sembah selain Allah adalah tumbuh dan berasal dari tanah? Nah, ditanyanya begitu. Kemudian Abu Thalha menjawab, benar, ya, dibenarkan. Kemudian Ummu Sulaim pun bertanya lagi, ya, bertanya yang membuat seseorang berpikir ya. Nah, ini sebetulnya skillnya psikolog ya. Psikolog itu kalau bertanya, menggali ke klien itu adalah pertanyaan yang membuat kliennya berpikir, bercermin, dan kemudian menjadi sadar sendiri ya. Menjadi menyadari apa yang salah, apa yang buruk. Nah, ini dilakukan juga oleh Ummu Sulaim ya. Beliau kemudian bertanya lagi, apakah engkau tidak merasa malu jika engkau menyembah bagian dari pohon yang separuhnya engkau sembah, dan pada saat yang sama ada orang lain yang menjadikannya sebagai kayu bakar. Nah, orang tersebut memanfaatkan api dari kayu tadi atau membuat roti dari tepung dengan api tadi. Jika engkau masuk Islam, wahai Abu Thalha,
maka aku akan menerimamu sebagai suami dan aku tidak meminta mahar apapun selain Islam. Masya Allah ya. Itu membuat Abu Talha berpikir ya, iya benar ya gitu kan. Nah kemudian Abu Talha bertanya, siapa yang dapat membuatku masuk Islam? Tanya kepada Ummu Sulaim ya, berarti sudah tertarik dia dan membenarkan apa yang tadi disampaikan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjawab, aku yang akan melakukannya untukmu. Abu Talha bertanya, bagaimana caranya? Ummu Sulaim menjawab, ucapkanlah kalimat hak dan kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Lalu kemudian akhirnya Abu Talha dapat menikahi Ummu Sulaim. Nah, tapi ada juga kisah ya, kisah riwayat lain yang menyatakan bahwa Abu Thalha disampaikan oleh Ummu Sulaim untuk menghampiri Rasulullah. Ya, ketika bertanya tadi siapakah yang bisa membantu aku untuk masuk Islam gitu ya. Caranya temui Rasulullah SAW ya, dan Abu Thalha ya menemui Rasulullah yang sedang berada bersama para sahabat ya. Kemudian dengan datanya Abu Thalha, Rasulullah sudah melihat, sudah tahu. Nah, lihat itu ada Abu Thalha dengan semangat keislaman ya, dan akhirnya pun bersyahadat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Nah, kemudian ya diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik ya, bahwa tidak ada ya, kami tidak pernah mendengar ya, belum pernah kami mendengar ada mas kawin yang lebih agung daripada itu. Ia, Ummu Sulaim, meridhoi Islam sebagai mas kawinnya. Ini dari Sabit Al-Banani, ya, dari Anas bin Malik, ya hadisnya. Masya Allah ya. Jadi mahar terindah, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita solihah. Pemberian mahar terindah seorang wanita adalah 2 kalimat syahadat. Ya, ini kenapa Ummu Sulaim begitu ya? Karena Ummu Sulaim betapa menyadarinya bahwa ketika dia memiliki suami, dia butuh pemimpin, pembimbing yang akan kemudian bersama-sama masuk surganya Allah gitu ya. Dan ini jadi pelajaran berharga buat para jomblo-jomblo ya yang belum menikah ya, bahwa memilih laki-laki ya itu bukan karena ketampanan hartanya saja ya, tapi yang utama yang harus benar-benar diperhatikan dan menjadi poin penting dalam kita memilih pasangan adalah bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW ya. Bagaimana kecintaannya dalam menjalankan agamanya gitu ya, agama Islam. Nah, itu yang penting. Next slide. Ya, ini ada sebuah kalimat ya, quote ya yang bagus ya, saya temukan, saya taruh di sini. Ketika kamu berada di samping lelaki atau suami yang soleh, sesalah apapun kamu tidak akan disakiti karena dia tahu cara memuliakan wanita, ya. Karena laki-laki soleh adalah laki-laki yang sangat paham ya, mempelajari agamanya dengan baik ya, belajar teladan-teladan dari Rasulullah SAW dan bagaimana menjadi seorang yang mulia, menjadi suami yang mulia, laki-laki yang mulia, dan laki-laki yang paling istimewa, kata Rasulullah ya, yang terbaik adalah yang paling lembut pada istrinya. Ya. Jadi ini ya keuntungannya ya, karena wajah ganteng bisa pudar, harta juga bisa pudar ya, dan yang tidak pernah pudar adalah kesolihan akhlak yang mulia. Begitu ya, Masya Allah. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini kisah cinta Ummu Sulaim dan Abu Thalha tadi sudah duluan ya saya sampaikan. Kita next lagi, skip aja. Ya, kita skip. Ini saya mau jelaskan tentang keistimewaannya Abu Thalha ya. Jadi setelah masuk Islam, Masya Allah ya, betapa cintanya Abu Thalha kepada Islam, kepada Rasulullah SAW. Ya, setiap kali kajiannya beliau selalu semangat ya. Jadi sepasang suami istri ini, Abu Thalha dan Ummu Sulaim sama ya, memiliki semangat yang sama dalam mempelajari Islam dan kecintaan yang sama ya dalam kecintaan yang sama terhadap Islam, terhadap Rasulullah SAW ya. Jadi berkahnya itu ya, berkahnya ketika Ummu Sulaim ya menyampaikan bahwa mahar ya bagi dia itu
bukan emas dan permata. Karena pada saat itu tadi saya lupa sampaikan, Abu Thalha menyampaikan ya, kenapa kamu menolak aku gitu, apakah ada orang lain ataukah kurang maharnya, kamu mau apa, mau emas atau permata, aku bisa memberikannya padamu lebih daripada orang-orang yang pernah yang mampu memberikan perhiasan gitu. Tapi Umus Sulaim nggak mau ya, dengan tegas, saya tidak mau emas dan permata ya, saya ingin mahar saya adalah keislamanmu, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu keberkahan ya, ketika memilih seseorang karena Allah, itu kita memilih Allah gitu ya. Jadi dalam hidup ini ketika kita memilih Allah, maka keberkahan yang akan terjadi dan tidak akan kita kesulitan, tidak akan kekurangan ya, tidak akan menderita ya. Ada keberkahan. Berkah itu kebaikan yang bertambah-tambah. Dan ini terjadi pada kehidupan perkawinannya Ummu Sulaim dengan Abu Thalha. Abu Thalha adalah salah satu sahabat yang disegani ya, disegani sama Rasulullah loh. Ini Rasulullah menyegani, disegani, dihormati kan, dihormati Rasulullah Abu Thalha ini dan Ummu Sulaim ya. Karena apa? Karena betapa loyalnya, betapa menunjukkan kesetiaannya pada Islam gitu. Setiap pertempuran ya, semua peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah ya, perang Badar, perang Uhud ya, semua perang ya, itu selalu ada Abu Talha dan istrinya ya, dan anak-anaknya ya, semuanya disemangati untuk ikut berperang. Jadi sekeluarga semangat sekali. Dan kalau ada kajiannya Rasulullah ya, Rasulullah sedang tausiah itu ya, selalu yang terdepan ya, dengan menatap wajah Rasulullah ya, dan selalu minta didoakan ya. Bahkan Ummu Sulaim ini saking cintanya sama Rasulullah ya, pernah keringatnya Rasulullah itu ditampung ya, karena pernah Rasulullah menginap tidur siang ya di rumahnya Ummu Sulaim dan Abu Thalha, kemudian beralaskan tikar berbulu dan keringatnya banyak pada saat itu panas, dan Ummu Salamah memeras keringat ya dari alas bulu itu, dimasukkan dicampur ke botol parfumnya. Jadi ada botol parfumnya Ummu Sulaim yang dia pakai untuk suaminya ya, untuk suaminya itu dicampur dengan keringatnya Rasulullah, dan jangan bayangkan keringat Rasulullah dengan keringat manusia pada umumnya ya. Rasulullah itu setiap yang ada di tubuhnya ya penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kebaikan gitu ya. Harum baunya gitu ya. Eh, Air liurnya saja ya. Waktu Ummu Sulaim hamil lagi anak berikutnya ya, anak bersama Abu Thalha ya, itu tidak ingin diberikan makanan apapun, kan harusnya disusui gitu ya, sampai harus pingin yang di awal dimakan, pertama dimakan oleh anaknya ini, itu adalah dari Rasulullah ya, yaitu apa, sama Rasulullah tasnik ya namanya, yang kurma dikunyah sama Rasulullah, kemudian hasil kunyahannya itu dimasukkan ke dalam mulut si bayi. Nah, jadi yang pertama kali masuk ke dalam tubuhnya bayinya itu adalah air liurnya yang penuh keberkahan dari Rasulullah SAW. Itu sampai seperti itu Ummu Sulaim ya. Kemudian, ini kita bicara Abu Thalha ya, nama aslinya Zaid bin Sahal, julukannya Abu Thalha Al-Ansori ya. Salah satu sahabat yang disegani Rasulullah karena kemuliaan akhlaknya dan kesetiaannya dalam membela dan menegakkan syariat Islam di muka bumi. Meninggal dengan jasad masih utuh karena kesolihannya ya. Jadi ketika meninggal adalah di zaman Khalifah Utsman ya. Ummu Sulaim pun sama ya, meninggalnya di zaman Khalifah Utsman. Ada riwayat menyatakan di 30 Hijriah, di tahun ke-30 Hijriah ya. Tapi kalau Abu Talha ini tidak tahu ya sebelumnya atau setelahnya Ummu Sulaim ya, tapi meninggal dengan jasad masih utuh karena pada saat itu berperang di atas kapal ya, di laut sampai 7 hari ya, meninggal, jasadnya dicari sudah 7 hari tapi seperti orang yang masih hidup ya, yang cuman tertidur aja, jasadnya masih utuh. Dan yang terkenal dari ibadahnya Abu Talha adalah beliau adalah ahli saum, ahli puasa, yang rajin berpuasa ya, Masya Allah. Baik, berikutnya next slide. Ya, selain itu beliau adalah orang yang sangat dermawan. Jadi ciri-ciri orang beriman itu juga adalah orang yang dermawan ya. Kenapa? Orang dermawan itu orang yang suka berbagi ya. Orang yang suka memberi harta loh ya. Kalau dermawan ini harta ya. Kita bicara harta ya. Memberi harta.
Ya, kenapa sih ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang dermawan, yang senang, ya, yang atau mudah sekali untuk memberi hartanya di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Kenapa? Karena betapa yakinnya mereka, ya, bahwa yang terpenting adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Saking mereka cintanya pada akhirat sehingga mereka tidak mencintai apa-apa yang dicintai oleh ahli dunia, ya. Anda semua tahu ahli dunia itu ciri-cirinya adalah memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap harta, gitu ya. Dan ciri-ciri orang yang cinta dunia itu adalah orang yang ketika dia menghormati seseorang atau dia menghinakan seseorang itu adalah berdasarkan hartanya, ya. Ketika ada orang yang hartanya besar, hartanya bagus, hartanya banyak, maka dihormatilah. Tiba-tiba dia menjadi patuh, tunduk, menghormat, gitu ya. Tapi sama orang yang dinilai hartanya sedikit, maka dia menghina. Nah, ini disampaikan, ya, disampaikan sama Allah di mana nih ciri-cirinya ini? Ada di surat Al-Humazah, ya. Al-Humazah di juz 30 tuh ya, hafal semua kan ya? Ya, katanya Allah, ya, wailul likulli humazatil lumazah, ya. Celakalah, ya, orang yang pengumpat dan pencela. Jadi orang yang pengumpat dan pencela disampaikan dulu, pengumpat dan pencela, ya. Ya, orang yang pengumpat dan pencela tuh kemudian di sama Allah disampaikan wailul likulli humazatil lumazah alazi jama'a malau wa addadah. Ya, orang yang suka menghitung-hitung hartanya. Ya, ibaratnya hitung tuh kikir gitu ya. Dari tadaburnya kikir, takut berkurang. Kalau misalnya berkurang sedih dan berpikir gimana caranya supaya nggak kurang, ditambah lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya bertambah, tetap dia seneng gitu ya. Nah, kata Allah, hati-hati ya. Orang yang seperti itu ya bukan orang yang disukai Allah dan bahkan celaka ya sama Allah di apa namanya diancam dengan neraka. Yahsabu annama lahu wa ahladah, ya. Dikiranya itu hartanya bisa mengekalkan dia. Dikiranya hartanya bisa mengekalkan dia. Artinya apa? Orang kalau pecinta dunia, ya, pecinta harta, di mana Allah bilang yang pecinta harta itu orang yang humazatil lumajah, pencela dan pengumpat. Kenapa pencela dan pengumpat? Karena betapa mudahnya mereka mencela dan mengumpat orang-orang yang dinilai dia, ya, minim secara duniawi, yaitu harta. Sehingga mengumpat dan mencela orang yang dianggap rendah tapi dinilai dari hartanya karena menurut dia yang keren adalah orang yang berharta, ya. Nah, ternyata kata Allah, ya, itu salah, ya. Kalalayum bazana fil hutomah, gitu kata Allah, ya. Sekali-sekali tidak. Mereka itu kata Allah nanti akan masuk ke neraka hutomah, ya, ke hutomah, ke neraka, ya, karena sifatnya yang seperti itu. Nah, maka ya orang dermawan itu adalah orang yang ya pecinta akhirat. Karena saking dia apa ya sudah apa ya tujuannya adalah akhirat sehingga apa-apa yang membuat dia bisa selamat di akhirat dia akan melakukannya ya. Dan um, dari apa namanya pelajaran ya para ulama ya menyampaikan bahwa dan ini ada hadisnya ya saya lupa ya ada hadisnya atau ini ada hadisnya mungkin ya insya Allah ya semoga saya tidak salah. Jadi ketika mayit gitu ya, orang yang sudah meninggal, yang sudah di alam barzah, ya, ketika diberi kesempatan untuk hidup lagi, yang paling mereka inginkan adalah apa? Bersedekah. Ya, bersedekah. Ya, Masya Allah. Nah, Abu Talha ini adalah punya ciri-ciri itu. Ya, dan yang manusia di muka bumi yang paling dermawan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda membaca riwayat ya Nabi ya keluarganya kok kayaknya kasihan ya kok kayaknya sampai Rasulullah pernah ini kan batu di perutnya saking kelaparan itu bukan karena kekurangan tapi saking sangat dermawannya. Kita kalau belajar tentang keluarga Fatimah Zahra putrinya Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib ya bukan karena mereka kekurangan ya mereka berkelimpahan karena sedekah-sedekah terus tapi begitu dapat langsung dikasih lagi dan dikasihnya itu tidak seperti manusia pada umumnya gitu ya. Ya sehingga karena sangat sangat merindukan surga, merindukan akhirat. Nah, Abu Thalha pun seperti itu ya. Nah, dermawannya bagaimana? Next slide ya.
Slide berikutnya, kedermawanannya bagaimana Abu Thalha ini? Ya beliau ini punya kebun yang terkenal ya, yang ini yang sumber sumber banyaknya harta dari Abu Thalha ya. Bairuha. Abu Thalha ini sama Ummu Sulaim disegani Rasulullah juga salah satunya karena kedermawanannya ya, sering memberi ya, menjamu tamunya luar biasa, nggak mikir, nggak hitung-hitungan gitu ya, karena dilakukan untuk Rasulullah di jalan Allah gitu ya. Nah, dia mewakafkan kebun Bairuha, satu-satunya harta yang dimiliki ini dari hadis riwayat Muslim ya, sebagai sedekah ya katanya Abu Thalha ya, terimalah kebun Bairuha, satu-satunya harta yang aku miliki sebagai sedekah, aku serahkan kepada Anda untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Anda ini Rasulullah, kepada Rasulullah SAW. Jadi kenapa seperti ini Abu Thalha? Begitu dia mendengar wahyu turun ayat surat Ali Imran ayat 92 yang tentang tidak sempurna kebaikan seorang hamba, kata Allah ya, kecuali dia menyerahkan atau mensedekahkan apa yang paling dia cintai di jalan Allah. Nah, begitu dengar ayat itu turun ya, keimanan luar biasa dari suaminya Ummu Sulaim ya. Dan Ummu Sulaim pun seperti itu ya. Ini kan suami istri nih, kesepakatan bersama ya. Itu langsung ya, langsung begitu tahu, oh itu yang paling yang menjadikan Allah mencintaiku, yang menjadikan Allah suka padaku, yang membawa keridhaan Allah untukku, langsung ya bergerak ya. Mungkin kalau pada umumnya manusia mikir-mikir dulu gitu ya, nggak seperti yang dilakukan oleh Abu Thalha dan Ummu Sulaim ini gitu ya. Masya Allah ya, itulah kecintaan dan keimanan ya, buah dari keimanan yang luar biasa kepada agama ini, Masya Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, next slide. Ini ada pertanyaan nanti ya. Disimpan dulu. Oke. Nah, wakaf yang dilakukan oleh Abu Thalha itu adalah bentuk cinta kepada Sang Pencipta. Ya, karena yang paling dicintai adalah ridhonya penciptanya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta dengan seseorang ya, kita pingin ya memberikan apapun ya, rela berkorban, rela memberikan yang paling kita suka. Ya Masya Allah, saya dengar ceritanya sahabat saya gitu ya. Dia bercerita tentang suaminya ya, suamiku tuh Masya Allah ya gitu ya. Suamiku tuh Masya Allah, dia tuh suka pura-pura nggak suka sama sesuatu yang padahal dia suka, hanya karena dia tahu aku suka. Ya paham nggak ya? Jadi dia cerita, jadi suaminya ini ya beli yogurt ya, dia nggak tahu kalau istrinya ini suka yogurt, dikiranya tidak suka yogurt ya. Tapi begitu istrinya bilang, aku suka banget yogurt, suka banget minum yogurt. Kemudian cuman beli satu kan, kemudian suaminya, oh minumlah ini yogurt loh, kamu enggak aku nggak suka, kamu aja minum. Nah, dan istrinya baru tahu beberapa lama setelah itu kalau ternyata suami ini suka juga yogurt, tapi karena dia ingin memberi untuk istri yang dicintai, ya apa yang dia cintai dan dia suka dikasihnya ke istrinya. Masya Allah ya, bersyukur sekali punya suami seperti itu. Dan itu adalah suami yang dia tahu bagaimana memuliakan wanita karena keimanan, karena dia belajar dari keteladanannya Rasulullah, belajar dari petunjuknya Allah di Al-Qur'an, bagaimana menjadi suami yang soleh. Dan kita juga sebagai perempuan ya, belajar jadi istri yang solihah. Jadi saling gitu ya. Bukan kemudian saling nuntut, saling saling ngeluh gitu ya. Aku sudah jadi solihah kok kamu belum. Itu nggak akan terjadi kalau kayak gitu ya. Ummu Sulaim itu tidak seperti itu ya. Ummu Sulaim itu ya dia fokus yang penting aku menjadi pribadi ya, menjadi hamba Allah, menjadi dalam peranku ya di dalam hidup ini, menjadi ibu, menjadi istri ya, itu pingin yang terbaik di mata Allah ya. Jadi nggak hitung-hitungan ya, kalau aku baik dia harus baik dong, suamiku harus baik dong, masa aku terus yang baik, nggak ada kayak gitu ya. Istri solihah yang dijamin surga, wanita solihah yang dijamin surga tuh sifatnya nggak ada yang gitu. Sifatnya tuh seperti Ummu Sulaim ini ya, dia fokus sama dia yang berbuat ya. Ini kan sama dengan pelajaran kita ya, belajar di positive class ya. Pelajaran, kekuatan, berpikir,
positif ya, fokus pada giving ya, giving ya. Dan kalau kita givingnya lillahi ta'ala, yakin kita givingnya karena Allah, karena yang memberikan itu nanti Allah, yang ngasih reward Allah, segala hidup kita itu bisa berubah di tangan Allah, maka ketika kita giving, kita nggak akan kemudian pamrih sama manusia. Ya, kita kemudian nggak akan nunggu-nunggu manusia untuk respon sesuai dengan harapan kita. Terserah mau respon mau enggak, yang penting ketika aku giving, ketika aku memberi, aku berharap cintanya Allah padaku, pada hidupku, ridho dan berkahnya Allah dalam hidupku. Maka enak dan lapang. Begitu ya, Masya Allah. Semoga kita semua bisa seperti Ummu Sulaim dan Abu Tolha. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini udah ya tadi pria kaya raya yang menikah dengan 2 kalimat syahadat. Ini luar biasa ya kalimat ini ya. Saya tulis karena luar biasa sebetulnya maknanya ya. Karena biasanya kalau ada pria kaya raya menyunting seseorang ya, kita lihat artis-artis ya, maharnya emas berapa kilo gitu ya, maharnya em-eman, miliaran ya. Pokoknya kan yang terbaik ya, memberikan mahar yang terbaik itu kan memang juga sunnahnya gitu ya. Ajaran Islam juga memberikan mahar yang terbaik. Tapi Rasulullah juga kan maharnya heboh gitu ya ketika meminang Siti Khadijah, dan itu tidak apa-apa gitu ya. Bukan kemudian yang satu lebih kemudian mengurangi kemuliaannya, bukan, tapi pelajarannya dari Abu Tolha ini karena menikahi Ummu Sulaim, dan karenanya Ummu Sulaim sama Allah dijanjikan surga ya karena Ummu Sulaim memahami ini yang melamar dia ini pria kaya raya loh. Pria udah kaya raya ya, terpandang, terhormat, pokoknya kalau udah menerima dia pasti keren lah gitu ya. Berbunga-bunga gitu ya semua perempuan yang menerima pinangan laki-laki seperti Abu Tolha. Tapi Ummu Sulaim tidak mau itu. Karena tidak menganggap harta itu adalah yang terpenting dalam hidupnya, dan yang tidak menganggap itu yang berharga, dan tidak menganggap itu yang membuat dia bahagia. Dia bahagia ketika dia bisa punya suami yang bisa diajak bareng-bareng ya bahagia di jalan Allah. Ya, berbahagia dalam keimanan, dan Abu Tolha ya menerima, dan keberkahan luar biasa yang ada dalam rumah tangga mereka, Masya Allah. Ya, Abu Tolha ini perisainya Rasulullah dalam perang Uhud ya, dalam semua perang sebetulnya, tapi yang terkenal di perang Uhud karena pada perang Uhud itu tentara Islam kalah ya. Ya, qadarullah sama Allah memang diskenariokan kalah dan dapat pelajaran berharga dari itu ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada pasukan pemanah ya yang tidak mengindahi perintah Rasulullah, yang tidak taat pada perintah Rasulullah ya, disuruh Rasulullah tetap ada di posisinya di atas bukit tapi malah ketakutan ya karena apa namanya hasutan dari kaum Quraisy, dan juga yang menyampaikan bahwa Rasulullah sudah mati, terbunuh, padahal belum gitu ya. Akhirnya kocar-kacir ya, dan pada saat itu Rasulullah seluruh tentara ya 700 tentara Islam ya semuanya tidak ada yang tidak terluka ya. Dari riwayatnya disampaikan minimal ada 3 luka, dan lukanya parah-parah, sabetan pedang dan tusukan tombak. Nah, termasuk Abu Tolha dan istrinya yaitu Ummu Sulaim ya, Masya Allah. Jadi Ummu Sulaim ini selalu mengiringi Rasulullah di perang manapun bersama Abu Tolha. Abu Tolhanya berperang, tapi Ummu Sulaim ini kalau perempuan pada masa Rasulullah boleh ikut perang, tapi bukan untuk menjadi pasukan ya, menjadi apa namanya pengobatan ya, jadi perawatnya gitu ya, memberikan minuman ketika istirahat, memberi sesi konsumsi gitu ya. Nah, tapi ketika perang Uhud ya begitu peliknya Rasulullah bisa terancam gitu ya, diserbu dari sana sini. Abu Tolha kemudian sampai masuk Ummu Sulaim dan Nusaibah gitu ya. Nusaibah itu juga sahabiah ya, seorang muslimah ya, yang sama-sama Ummu Sulaim, sama-sama di bagian perawat gitu ya untuk pengobatan dan konsumsi. Karena ketika itu situasinya seperti itu, jadi turun ke lapangan, turun ke lapangan. Karena memang Ummu Sulaim ini juga selalu membawa itu ya pisau ya. Bahkan ketika dia masih hamil anak pertama dengan Abu Tolha ya, itu ikut berperang sama Rasulullah dan membawa pisau di perutnya ya, yang sedang hamil ya. Dan mereka melindungi Rasulullah ya, sehingga Rasulullah
lukanya di pelipisnya gitu ya, di pelipis Rasulullah ada besatan sabetan karena topinya Rasulullah disabet pedang ya, dan dilindungi oleh Abu Thalha dengan tangannya, dan kemudian membuat jari-jarinya Abu Thalha ini putus ya. Masya Allah ya. Dan ini ya, heroiknya Abu Thalha ya. Semua peperangan beliau ikut ya, dan menjadi yang salah satu yang terdekat dengan Rasulullah SAW sampai dengan Khalifah Utsman, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ya. Khalifah Utsman semua peperangannya Abu Thalha selalu ikut, dan meninggal wafatnya ketika di peperangan di zaman Khalifah Utsman. Baik, selanjutnya. Next slide. Ini sudah tadi ya. Ini sudah, di skip aja ya. Ini kalau bikin PowerPoint ya maunya urut sama PowerPoint ya, tapi ternyata ketika saya jabarkan ya saya yang lompat-lompat ya. Ya mohon maaf ya. Semoga meskipun lompat-lompat ya tetap bisa dipahami ya penjelasan saya. Baik, yang keempat, keistimewaannya Ummu Sulaim, wanita yang sabar karena keimanan ya. Sabar. Orang sabar karena keimanan, maka dia memiliki kesabaran yang luar biasa ya. Sabar karena yakin dengan kesabarannya itu ada hadiah dari Allah ya. Sabar, bisa sabar karena yakin dengan sabarnya itu mendatangkan ridhonya Allah, karena ridhonya Allah yang paling berharga dalam hidupnya ya. Keimanan kepada Allah yang paling berharga dalam hidupnya. Maka apapun yang terjadi ya diyakini semuanya adalah kebaikan, karena apapun yang terjadi dalam hidup itu semua bisa ada, bisa terjadi karena skenarionya Allah, karena izinnya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah ya tidak mungkin zolim pada hambanya. Maka ketika sabar kita kita miliki ya, maka ada banyak keajaiban di situ seperti yang terjadi pada Ummu Sulaim ya. Kisah kesabaran Ummu Sulaim ada 2 kisah ya. Yang pertama adalah ketika anak Ummu Sulaim bersama Abu Thalha, berarti anak pertamanya Abu Thalha kan, kalau Anas bin Malik kan beda ayah ya dari suami pertama. Jadi anaknya Ummu Sulaim bersama Abu Thalha meninggal dunia ya. Next slide. Slide berikutnya. Jadi Abu Thalha ini ya ketika punya anak pertama bersama Ummu Sulaim, betapa sangat mencintai anak ini ya, dan semuanya tahu ya. Betapa cintanya Abu Thalha sama anaknya ini. Anaknya laki-laki ya. Tapi sejak lahir sakit ya, sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan, maka karena sakit-sakitan itulah semakin Abu Thalha overprotective gitu ya. Ibaratnya saking tambah-tambah cinta lagi, tambah sayang lagi karena sakit ya, sakit. Dan Ummu Sulaim sangat mengerti dan memahami ya betapa Abu Thalha ini rapuh gitu ya, ringkih kalau terkait anaknya ya. Nah, ini gambarnya bayi ya, kakinya bayi ya. Jadi ini yang salah satu juga kisah keteladanan Ummu Sulaim sebagai seorang ibu, kesabarannya ya, yang ketika mendapati putranya meninggal ya, semestinya pada umumnya ya yang paling heboh sedihnya itu kan perempuan ya, seorang ibu ya, makanya Allah ganjar ya seorang ibu yang sabar ketika buah hatinya meninggal dunia, maka akan apa ya, akan masuk surga, dijemput nanti sama anaknya ya, sama anak yang meninggal itu dijemput nanti ya. Nah, itulah pahala dari Allah, janjinya Allah. Nah, ini Ummu Sulaim ya, ketika anaknya meninggal ya, Abu Thalha ini belum tahu ya. Abu Thalha tuh taunya anaknya sakit gitu ya, dan setiap hari ditanya, yang paling pertama kali ditanya kalau pulang ya, itu adalah bagaimana anak kita, bagaimana anak kita gitu ya. Dan Ummu Sulaim selalu menenangkan suaminya ya, anakku selalu bersamaku, dia baik-baik saja gitu ya. Nah, sampai ketika suatu ketika ya anaknya ini meninggal ya. Ada 2 riwayat menyatakan Abu Thalha ini ya, Abu Thalha ini pulang dari berjihad perang, tapi ada juga riwayat yang menyampaikan Abu Thalha ini pulang dari berkumpul dengan para sahabat ya dan Rasulullah ya dalam sebuah majelis gitu.
Jadi baru dari asar ya, dari siang tidak pulang dan baru pulangnya malam gitu ya. Nah, ketika pulang, ini saya ambil salah satu aja ya, dari yang bukan yang pulang-pulang berjihad ya, dari pulang yang habis ikut majelisnya Rasulullah. Pulang dan karena di sini nanti terlihat apa namanya keistimewaannya Ummu Sulaim ya. Jadi ketika pulang sambil dengan teman-temannya ya, sahabat-sahabat ya, karena Abu Talha dan Ummu Sulaim ini terkenal suka menjamu tamu dengan jamuan yang luar biasa dan itu yang membuat Rasulullah menyegani ya. Salah satu hal yang membuat Rasulullah menyegani Ummu Sulaim dan Abu Talha ya. Jadi dijamu, Ummu Sulaim masak-masak gitu ya, padahal anaknya meninggal dan sudah dikafani gitu ya. Dan ada juga riwayat yang menyampaikan malah sudah apa namanya dikubur gitu. Nah, Ummu Sulaim ini begitu suaminya datang ya, dia langsung memasak ya, menyuguhkan apa namanya hidangan yang lezat, suaminya makan bersama teman-temannya, kemudian temannya pulang, Muslim bergegas gitu ya, berdandan ya, berdandan memakai pakaian yang berdandan paling cantik dan pakai parfum ya, parfum yang disukai oleh suaminya ya. Dan kemudian melayani suaminya sampai sampai melakukan hubungan suami istri ya. Nah, semua itu dilakukan oleh Ummu Sulaim kenapa? Karena betapa Ummu Sulaim tahu nih Abu Talha ini akan sangat sedih sekali. Maka maka melakukan itu semua untuk menenangkan suaminya. Ya. Dan ada satu ucapan ya, ungkapan dari seorang ulama yang menyampaikan bahwa istri yang solihah itu ciri-cirinya adalah istri yang membuat suaminya senantiasa tenang. Ya. Karena itu yang dibutuhkan para suami ketika punya istri ya, dan itu yang akan menyemangati mereka menjadi laki-laki imam yang baik gitu ya, menjadi laki-laki yang sukses ya, bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Ketika apa? Ketika dia pulang, dia mendapati istrinya bisa menenangkan dan menenteramkan. Nah, ada istilahnya istri yang menjadi penyejuk mata dan hati gitu kan ya. Itu bukan karena bentuk wajah gitu ya, tapi apa yang dilakukan ya. Apa yang dilakukan, tindakan dilakukan seorang istri yang bisa membuat suaminya tenang dan tentram. Dan itu juga diteladankan dari Siti Khadijah ya. Siti Khadijah itu dijanjikan Allah ya, istana di surga yang tidak berisik, tidak ada berisiknya, tidak ada letih lelahnya, nggak ada capeknya. Ya, kenapa? Karena Siti Khadijah nggak pernah bikin capek suaminya, nggak pernah nyusahin suaminya. Maka ganjaran dari Allah adalah sebuah istana di surga. Di situ nggak ada berisik, nggak ada bising, nggak ada keributan, gitu ya, tenang dan tidak ada letih dan tidak ada capek lagi. Nah, ketika kita tahu ini semua, ini kan belajar ini kita jadi dapat petunjuk dari Allah sebetulnya. Oh, ternyata menjadi istri yang baik, yang solihah itu yang bisa menenangkan suami. Ya, kemudian kita angkat tangan kita ya berdoa, ya Allah izinkan aku agar aku bisa meneladani ya Ummu Sulaim, Siti Khadijah yang bisa menenangkan suaminya, yang menjadi penenang hati suaminya. Nah, ini ada apa namanya hadis ya diriwayatkan oleh Anas ya putra dari Ummu Sulaim, Anas bin Malik ya, yang diceritakan oleh Ummu Sulaim tentang malam itu ya. Ini saya bacakan hadisnya ya, hadisnya hadis sahih ya. Jadi ini luar biasa sekali ya kisah apa namanya Ummu Sulaim ini. Jadi baik, bentar ya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini pada suatu malam, Abu Thalhah pergi ke masjid
Ummu Sulaim berkata, siapapun tidak boleh memberitahukan kematian anakku kepada Abu Tolha, hingga aku sendiri yang memberitahukan hal itu kepadanya. Ini dia sampaikan kepada anaknya, ada Anas bin Malik, dan juga pada pembantu-pembantu di rumahnya. Lalu Ummu Sulaim memandikan, mengafani, dan menguburkan jasad anaknya di samping rumahnya. Nah, Abu Tolha pulang dari masjid lalu menemui istrinya. Ia disertai beberapa temannya dari masjid. Abu Tolha bertanya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim berkata, sejak sakit aku tidak pernah meninggalkannya sesaat pun. Aku berharap ia dapat beristirahat. Ya, ada juga riwayat lain menyatakan dia dalam kondisi yang lebih tenang. Ummu Sulaim menyampaikan itu kepada Abu Talha. Ya, artinya lebih tenang kan meninggal ya. Tapi Abu Talha mengiranya oh lebih baik lah, kondisinya membaik karena Abu Talha taunya anaknya sakit. Ya, kemudian Ummu Sulaim menyediakan makan malamnya. Ia mempersilahkan teman-teman suaminya ikut makan bersama. Setelah itu mereka pulang, lalu Abu Talha pergi ke tempat tidur dan merebahkan badannya. Sementara itu Ummu Sulaim segera berdandan dengan pakaian yang terindah dan wewangian yang lebih harum daripada malam-malam sebelumnya. Ia menghampiri suaminya dan tidur bersama. Abu Talha menikmati bau harum itu. Nah, pada akhir malam Ummu Sulaim berkata, nah ini ya, ini kata-kata ini, makanya Ummu Sulaim itu ahli berkomunikasi karena tiap kata-kata yang dia sampaikan tuh mampu mengubah, menginspirasi seseorang gitu ya. Ini yang disampaikan Ummu Sulaim ya. Ini sudah mulai Ummu Sulaim menyampaikan tentang kematian anaknya, tapi diawali dengan kalimat indah seperti ini untuk membuat orang berpikir ya. Berpikir dan kemudian mengambil hikmah berharganya ya. Yang diinginkan Ummu Sulaim adalah Abu Tolha, suaminya tidak sedih ya, bisa lebih sabar ketika mendengar berita putra kesayangannya meninggal dunia. Jadi yang disampaikan Ummu Sulaim adalah, wahai Abu Tolha, apa pendapatmu jika seseorang yang meminjamkan suatu barang kepada orang lain, lalu orang itu meminta kembali barang miliknya? Adakah sesuatu yang dapat mencegah orang itu dari mengembalikannya? Ya. Jadi Ummu Sulaim bilang, Abu Tolha, ya, menurutmu gimana kalau ada orang, ya, pemilik barang, dia minjamin barang ke seseorang, membiayain barang ke kamu gitu ya. Terus kemudian suatu hari dia minta lagi, kan dititipin, dipinjemin ya, dititipkan ya. Anak itu kan titipan ya dari Allah. Dititipkan kepadamu ya, dipinjamkan kepadamu, terus suatu ketika dia minta lagi. Ya, titipannya itu barangnya dia kan miliknya dia gitu ya. Kemudian Abu Thalha jawab, tidak seorang pun bisa mencegahnya, katanya gitu ya. Kan Sulaim bertanya, adakah sesuatu yang dapat mencegah orang itu dan mengembalikannya? Boleh nggak kalau orang itu nggak apa namanya nggak ngembaliin ya? Adakah yang membuat dia jadi nggak bisa ngembaliin ya? Kata Abu Talha, nggak ada. Itu kan punya orang itu, punya milik bukan kan cuma dititipin aja gitu ya. Kalau bahasanya kita gampangnya begitu ya. Ummu Sulaim berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meminjamkan, menitipkan seorang anak kepadamu, lalu dia telah mengambilnya lagi. Oleh karena itu bersabarlah. Ya, itu kata-katanya Ummu Sulaim. Dan ini menjadi inspirasi ya. Kita semua yang ketika kehilangan, ini pelajaran berharga, kata-kata ini juga berharga untuk kita resapi ya. Membuat kita lebih bisa sabar ya. Karena apa? Karena ketika kita di kondisi, di situasi yang sama, kehilangan anak, kehilangan yang paling kita cintai, orang tua yang kita cintai, suami, ya. Terus kemudian ada yang mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada orang ya menitipkan miliknya kepadamu, ya terus kau selama dititipin ya kamu menikmatinya ya, kebersamaan bersama dia ya, bahagia bersama dia. Tapi suatu hari mendadak nih orang yang nitipin nih. Kalau dulu saya ada seorang syekh ya, ketika ibu saya meninggal dunia, syekh itu menyampaikan itu pada kita semua, saya, adik dan kakak ya. Kita menangis waktu itu. Kehilangan ibu saya masih kuliah ya, masih kuliah waktu itu. Ibu saya meninggalnya juga mendadak ya, bukan sakit yang berhari-hari gitu ya, tiba-tiba meninggal karena jantung ya. Jadi meninggalnya itu mendadak buat kita semua dan Syekh itu menyampaikan yang Ummu Sulaim sampaikan ini. Ya, coba nih kalau saya punya bolpen, dia bilang gitu ya. Saya punya bolpen nih, ini bolpen punya saya titipin ke Mbak ya.
saya titip ya bolpen saya, disimpan, dijaga ya. Ya, udah nanti saya akan ngambil lagi tapi nggak tahu kapan gitu kan. Nah, suatu hari saya datang ya mau ngambil Mbak, saya mau ngambil lagi bolpen saya ya. Mbak merasa keberatan nggak ngambilnya? Apa ngembaliinnya? Ya, terus kita jadi berpikir iya enggak ya. Karena ini punya dia gitu. Dia nitipin ke kita. Dan ketika dia mau ngambil lagi maka kita harus ikhlas, kita harus ridho karena bukan punya kita, itu titipan ya. Sehingga kita ketika yang punya benda itu, yang memiliki itu mengambil lagi maka kita nggak boleh menghalangi, nggak boleh sedih gitu ya, nggak boleh apa namanya tidak memberikannya lagi. Nah, itu ya. Itu mencerahkan ya dan membuat lebih bisa bersabar dengan kalimat seperti itu. Masya Allah, ini pelajaran berharga dari Ummu Sulaim ya. Tapi mendengar itu ya Abu Thalha marah ya, marah dulu nih, marah dulu. Dia merasa dibohongi ya. Mengapa kamu tidak segera memberitahukan kematian putraku ya? Abu Thalha menyampaikan itu lalu kemudian tapi ketika marah mengucapkan itu sambil mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan alhamdulillah ala kulli hal ya. Tapi marah dan kemudian wadul sama Rasulullah ya. Karena Abu Thalha merasa harusnya nggak gitu. Tapi ternyata ya Rasulullah apa ketika didatangi Abu Thalha ya Rasulullah bertanya ya apa namanya? Apakah kamu dan Rasulullah bersabda jadi waktu subuh tiba, Abu Thalha mandi lalu mendatangi Rasulullah dan sholat subuh bersamanya. Selesai sholat, ia pun memberitahukan hal itu kepada beliau. Kemudian Rasulullah bersabda, semoga Allah memberkahi kalian pada malam itu. Jadi Rasulullah tahu bahwa dia sudah sama istrinya pada malam itu kan diceritakan ya sampai berjima, sampai berhubungan badan sama istri saya kok tega nggak ngomongin kematian anak saya, malah saya diajak berhubungan sampai berhubungan badan gitu. Tapi Rasulullah jawabannya apa ya? Malah mendoakan ya bersabda semoga Allah memberkahi kalian pada malam itu. Nah, itu doanya Rasulullah ya. Dan lahir memang ya dari peristiwa malam itu lahir anak yang mengganti ya menjadi pengganti yang diberi nama oleh Rasulullah sendiri namanya Abdullah ya. Namanya Abdullah dan Abdullah ini nantinya dia punya anak ya punya anak 9 ya dan semuanya adalah penghafal Quran termasuk Abdullah sendiri adalah seorang hafiz Quran, penghafal Al-Quran Masya Allah dan salah satu anak dari Abdullah yang namanya Ishak itu adalah gurunya dari Imam Malik ya. Ada mazhab ya, mazhab tuh salah satunya adalah Imam Malik ya radhiyallahu anhu. Itu adalah murid dari Ishak yaitu salah satu cucunya Ummu Sulaim dan Abu Thalha Masya Allah ya. Next slide. Yaitu keberkahan ya. Keturunannya Ummu Sulaim penghafal Quran, ahlul Quran ya Masya Allah. Jadi Ummu Sulaim ini orang dengan hati yang kuat ya. The woman with strong heart. Nah, yang kedua kesabarannya adalah ketika menghadapi penyakit epilepsi. Mengalami penyakit epilepsi. Next slide. Nah, ini tadi ya sudah berkah dari kesabaran, ternyata sama Allah dilahirkan anak ya. Anak pengganti yang kemudian malah jadi memberikan keturunan para ahlul Quran, penghafal Quran, orang yang ahli Al-Quran ya. Dekat dengan Al-Quran. Nah, ketika sakit ya. Ini luar biasa nih ya. Jadi Ummu Sulaim pernah sakit epilepsi ya. Karena Ummu Sulaim ini adalah wanita yang sangat menjaga auratnya ya. Dia ketika epilepsinya itu kambuh, Anda tahu kalau orang epilepsi kan kejang-kejang ya. Ketika kambuh itu tanpa sadar, tanpa sengaja ya, nggak bisa diapa-apain, itu membuat gerakan kejangnya itu membuat auratnya Ummu Sulaim itu tersingkap ya, sering tersingkap. Nah, sehingga Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah ya. Nah, ini seorang perempuan datang kepada Nabi, ini Ummu Sulaim ya, lalu minta didoakan supaya sembuh dari penyakitnya, yaitu epilepsi atau ayan. Karena auratnya sering tersingkap saat sakitnya kambuh. Nah, Nabi memberi 2 pilihan ya. Kan minta didoain supaya sembuh, tapi Nabi kasih 2 pilihan ya. Mau didoakan sembuh ya, sudah nanti kamu tidak ituin auratmu lagi, tapi tidak didoakan sembuh, tapi kamu bersabar akan sakitnya, ya, maka kamu akan dapat surga. Nah, Rasulullah bilang seperti itu. Nah,
wanita seperti Ummu Sulaiman, begitu dia tahu bahwa yang akan bisa mengantarkannya ke surga adalah bukan doa untuk sembuh, bukan sembuh, tapi ketika dia sabar, maka Ummu Sulaim memilih bersabar. Ya, luar biasa. Dia bilang dia lebih memilih bersabar, ya. Em, Oh, ini Mas, ini salah ya. Kan ini dia akhirnya dia lebih memilih supaya didoakan supaya auratnya tidak tersingkap saat penyakitnya kambuh ya. Yang diminta itu ya, tapi bukan didoakan untuk sembuh ya, karena Ummu Sulaim yang luar biasa dari ini adalah dia memilih untuk bersabar. Nah, nih ya. Nih, suatu hari ya, ini hadisnya ya, Ibnu Abbas berkata ya, suatu hari Ummu Sulaim menemui Rasulullah SAW dan berkata, aku menderita penyakit epilepsi, sehingga ketika kambuh, kadang-kadang sebagian anggota tubuhku terlihat. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah bagi kesembuhanku. Rasulullah SAW menjawab, jika kamu mampu bersabarlah, niscaya kamu akan memperoleh balasannya yaitu surga. Atau jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah SWT agar menyembuhkanmu. Nah, Ummu Sulaim berkata, aku memilih untuk bersabar, ya, Masya Allah, karena jaminannya surga. Selanjutnya, Ummu Sulaim berkata, sebagian anggota tubuhku sering terbuka ketika penyakitku kambuh. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar anggota tubuhku yang terbuka itu tidak terlihat oleh siapapun. Nah, akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini dari hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Ummu Sulaim minta didoakan tetap supaya auratnya tidak tersingkap. Tapi dia memilih bersabar dalam sakitnya karena ganjarannya adalah surga. Masya Allah. Kata Ummu Sulaim ya, dari apa namanya, dari seorang ulama yang menyatakan ketika Ummu Sulaim ngomong gitu sama Rasulullah ya, seakan-akan Ummu Sulaim itu berkata, aku memilih sabar, tetapi auratku sering terbuka. Meskipun hal itu terjadi ketika sakitku kambuh, aku tidak rela dan tidak menginginkan terbukanya aurat itu. Ya. Kemudian itulah ya yang menjadikan keistimewaan dari Ummu Sulaim ya. Ia pernah juga berkata, barang siapa memandangku, kata Ummu Sulaim, ketahuilah bahwa aku perempuan berkulit hitam, akan tetapi aku berada di tengah masyarakat yang suci, lingkungan yang baik, dan kelompok yang bertakwa, beriman, bertobat, beribadah, suci, dan disucikan. Ya, Masya Allah. Itu ya, bisa memilih itu. Kemudian keistimewaan yang kelima, Ummu Sulaim adalah ibu teladan dalam mendidik anak-anaknya. Ya, tadi sudah disampaikan ya, melahirkan ya keturunan yang para penghafal Al-Qur'an. Ya, next slide. Slide berikutnya. Ini sudah ya, seluruh putranya adalah seorang hafiz Quran. Ya, itu ya dari keturunan Abdullah itu ya. Next ya. Beliau adalah dai dan dokter di medan perang. Tadi juga sudah saya sampaikan ya. Beliau adalah dai ya di medan perang dan dokter. Jadi dia juga menyemangati ya para pasukan tentara-tentara Islam supaya semangat dalam berperang, dan juga dokter ya, perawat ya ketika ada yang terluka ya, mengobati luka-lukanya. Baik, next slide. Ya, ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Ummu Sulaim dan suaminya Abu Thalha mengikuti Rasulullah SAW di setiap pertempuran ya, tidak pernah absen, selalu ada dan menjadi pelindung Nabi di medan perang. Beliau dan suaminya. Masya Allah. Selanjutnya, sudah ya, ini gambaran aja ya, keren ya di medan pertempuran seorang muslimah. Nah, dan yang terakhir, beliau adalah wanita yang dijamin surga, ada di hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, ketika aku memasuki surga, aku mendengar suara langkah kaki. Lalu aku bertanya siapa itu? Malaikat menjawab, itu Humaiso. Ya, Humaiso itu Rumaiso, ya, Sulaim, ya, binti Milhan, ibundanya Anas bin Malik. Masya Allah. Ini ya dikabarkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, lihat surga, dia melihat ada Ummu Sulaim. Dia mendengar suara langkah kaki. Bertanya kepada malaikat, menjawab bahwa itu adalah Ummu Sulaim atau Gumaiso, ibunya Anas bin Malik. Nah, ini ya. Ada lagi ini yang terakhir, ini quote-quote penyemangat kita ya tentang Ummu Sulaim ya. Mungkin bisa disebut resume juga ya. Ummu Sulaim binti Malhan, seorang wanita mulia yang mampu menolak tak kala melihat dunia menari-nari di hadapannya berupa harta, kedudukan, dan laki-laki yang masih muda. Dia merasakan bahwa keterikatan hatinya dengan Islam lebih kuat daripada seluruh kenikmatan dunia. Ya, Masya Allah ya. Itu dari peristiwa dilamarnya dia sama Abu Talha.
Next slide. Nah, ini tentang aurat ya, betapa dia menjaga auratnya ya, Ummu Sulaim tadi ya, sampai karena pas dia sakit epilepsi ya, auratnya terbuka ya, dia karena dia tidak mau auratnya terbuka ya, bukan karena dia tidak mau sakitnya ya. Ya alasannya dia minta Rasulullah minta didoain sembuh karena dia ketika dia kambuh auratnya terbuka. Ya, kita ingat kisahnya Fatimah Zahra juga seperti itu ya, saking tidak ingin auratnya terbuka dia melihat ada jenazah digotong dalam keranda dan pakai kain kafan itu lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Dan Fatimah tidak mau ketika itu lekuk tubuhnya kelihatan sampai kemudian sama Asma ya, Asma itu anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah, Bunda Aisyah bilang, ada kok nanti ditutupin. Aku pernah melihat di sebuah kota mana itu orang jenazah yang meninggal itu ditutupin ya. Terus kemudian Fatimah bahagia. Nah ini sama Ummu Sulaim juga seperti itu ya, Masya Allah ya. Saking tidak ingin auratnya terlihat ya. Nah kita kita belajar nih ya. Aurat itu diatur. Kenapa sih kita muslimah harus menutup aurat ya? Laki-laki juga ada auratnya sendiri ya. Ternyata itu diatur untuk memuliakan kita, memuliakan wanita ya. Di hadis riwayat Muslim ya, wahai Asma, sesungguhnya wanita itu jika telah balik tidak patut menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini sambil menunjuk telapak tangan dan wajahnya ya. Ini Rasulullah SAW. Baik, next slide. Seorang muslimah tak butuh pujian. Pujian cantiknya kamu dengan hijabmu. Tapi dia butuh sanjungan di antara penghuni langit. Ini dia hamba Allah yang bertakwa. Ya, ini menjadi cita-cita kita ya. Ya, semoga kita tidak bahagia, bukan bahagia kita itu bukan karena dipuji cantik ya kamu gitu ya. Tapi ketika dinilai sebagai orang yang bertakwa, dan itu yang paling real, pujian yang paling nyata ya bukan di dunia kita dengarkan ya, tapi nanti ketika di akhirat ya sama penghuni langit semua menyatakan ini dia hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah ya, itu harus menjadi cita-cita dan mimpi kita. Baik, ini sudah selesai. Demikian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Niza untuk sesi tanya jawab. Monggo. Baik, Bu Dian. Sebentar saya close dulu. Mau di close ya, stop share ya. Baik. Baik, ya demikian tadi Moms kajian yang bisa kita ikuti, kita simak bahwasanya Ummu Sulaim ini seorang wanita yang luar biasa ya. Beliau selain cantik, cerdas, juga berakhlak mulia. Baik, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14:38 Bu Dian. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab saja. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Imam Nuki. Ya, saya bacakan ya Bu Dian. Baik. Assalamualaikum Bu Dian. Izin bertanya, apa maksud dari ciri-ciri suami yang baik adalah yang tetap memuliakan istrinya walaupun istrinya melakukan kesalahan? Terima kasih Bu Dian. Baik, Masya Allah, Barakallah. Mbak Nuki ya, Bu Nuki. Apa maksudnya suami yang baik adalah yang tetap memuliakan istrinya walaupun istrinya melakukan kesalahan. Jadi begini, suami soleh ya, suami yang soleh itu maknanya suami yang menjalankan agamanya dengan baik gitu kan, suami yang soleh. Suami baik adalah suami yang soleh, yang taat sama Allah gitu ya, taat sama Rasulullah ya, mencintai sunnah, menjalankan perintah Allah, tidak melakukan larangan Allah ya. Dan ketika seseorang ini, laki-laki ini soleh ya, dia tahu bagaimana cara untuk menyikapi keburukan-keburukan istrinya. Kita ingat kisahnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ya ditanya sama sahabat yang ketika datang ke rumah Umar bin Khattab mendengar ya, tidak sengaja ya mendengar bahwa Umar bin Khattab lagi dimarahin istrinya ya.
Dan istrinya tuh marahnya lumayan panjang gitu ya, lumayan panjang dan menyakitkan menurut sahabat itu ya. Kemudian tapi Umar ini diam saja, padahal Umar ini kan sosok yang terkenal dengan ketegasannya gitu ya, terkenal dengan ya dia ditakuti gitu ya, termasuk yang sosok yang apa sangat disegani, ditakuti ya karena karakternya yang keras gitu ya, karakternya yang keras ya. Tapi kok di depan istrinya bisa begitu ya. Akhirnya sahabat ini bertanya ya, "Kenapa kok kamu diam saja ya Umar?" gitu ya. Terus Umar sampaikan ya, ini seorang laki-laki ketika ketika belajar sirah ya, meneladani, keutamaan akhlak Rasulullah ya, para sahabiah, maka akan kemudian mengambil hikmahnya dan mempraktekannya ya. Ini kata-katanya, Umar adalah ya, "Bagaimana aku bisa marah ya, karena istriku tuh sudah banyak melakukan hal-hal baik ya di rumah tangga, dia mencuci pakaianku, dia memasakkan makananku," gitu ya. Umar bilang seperti dan lain sebagainya. Dia mengurus anakku, mendidik anakku ya, dan aku tidak berhak untuk memarahinya, menyakiti hatinya. Nah, itu seperti itu ya akhlaknya orang yang soleh gitu ya, solih ya, itu untuk laki-laki ya. Maka tadi kalau pertanyaan adalah apa sih maksudnya laki-laki yang baik adalah yang tetap memuliakan istrinya walaupun istrinya melakukan kesalahan. Artinya ketika dia mengetahui istrinya melakukan keburukan atau kesalahan, meluruskannya itu dengan cara yang halus dan lembut gitu loh, tidak menyakiti istrinya. Ya karena apa namanya, seperti Rasulullah ya. Rasulullah ketika Aisyah cemburu, kemarin kan kita belajar tentang kecemburuan Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah ya. Ya, caranya Rasulullah menyikapinya ya, bukan dengan memarahi yang menyakiti gitu ya. Rasulullah malah mendidik dan mengedukasi sehingga membuat Bunda Aisyah dan Bunda Hafsah kemudian tersadar akan kesalahannya dan kemudian langsung meminta maaf dan bertaubat gitu ya. Nah, itulah ya eee, apa namanya, ketika keimanan itu menjadi sesuatu yang, mendominasi dalam hati kita, maka kita tahu ya bahwa berbuat baik itu adalah yang lebih disukai Allah dan Rasulnya ya, maka kita berusaha itu. Dan berbuat baik itu juga buah dari makna sabar itu tadi ya, bersabar. Nah, ketika bersabar, berusaha mengedukasi, kalau kita perempuan berarti kita sama anak kita gitu kan. Kalau dimarah-marahin ya gimana-gimana biasanya malah nggak masuk ke hati anak kita. Tapi kalau caranya adalah dengan cara yang tepat, diluruskan, membuat dia berpikir seperti Ummu Sulaim itu ya kepada Abu Thalha ya. Kalimatnya membuat Abu Thalha berpikir gitu ya, berpikir dan kemudian berubah. Nah, seperti itu. Ini di sini sudah azan ya, mungkin bisa kita off sebentar. Baik, kita break dulu sebentar ya. Baik, kita pause dulu. Silakan, Moms. Jika ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan satu penanya saja untuk raise hand mungkin. Atau mungkin di luar tema. Kalau tidak ada, akan saya bacakan kesimpulan kajian kita kali ini. Ya, Bu Dian. Oke. Artinya partisipan sudah lelah ya. Baik. Baik, saya bacakan saja. Ya, kesimpulan kita pada PC bab 8, yaitu Ummu Sulaim tadi. Ummu Sulaim untuk memeluk Islam ya, Bu Dian ya, agama yang paling benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah wanita dari kalangan Ansor. Baik, keistimewaan beliau adalah ibunda dari Anas bin Malik. Kemudian beliau adalah pendakwah yang sangat mencintai Islam. Kemudian perempuan pertama yang menerima Islam sebagai mas kawinnya. Kemudian wanita yang sabar karena keimanannya. Ibu teladan dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian dai dan dokter di medan perang. Kemudian wanita yang dijamin oleh Allah masuk surga. Baik, mungkin di sini ada kesimpulan mengenai beban psikologis ya yang dialami oleh Ummu Sulaim. Suaminya adalah orang yang pertama menghadang laju keimanannya ya Bu Dian ya.
keislaman Ummu Sulaim diuji saat mendapat penentangan dari suaminya sendiri. Suami yang pertama ya. Ya, dengan penuh amarah. Dan Ummu Sulaim tidak menikah lagi sampai sang anak, yaitu Anas bin Malik, dewasa. Karena suaminya waktu itu mati terbunuh oleh musuhnya sendiri. Kemudian di saat ada seorang pria yang ingin melamarnya, beliau menolak karena pria tersebut adalah seorang kafir. Padahal Ummu Sulaim akan dihadiahi mahar yang mahal dan istimewa. Namun pada akhirnya pria tersebut, yaitu Abu Thalhah, rela memeluk Islam dengan bimbingan Rasulullah demi bisa menikah dengan Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim kehilangan anak keduanya, buah hati dari suami keduanya, yaitu Abu Thalhah. Tapi setelah itu beliau juga dihadiahi oleh Allah keturunan kembali. Para penghafal Quran, Masya Allah. Baik. Mungkin di sini ada pesan moral yang bisa menginspirasi moms semua, baik teruntuk wanita-wanita yang belum menikah mungkin ya. Mungkin bisa kita telah bahwasanya mahar mahal itu bukan akhir dari kehidupan. Selama akan menjalani bahtera kehidupan, yaitu berumah tangga. Kemudian sebaik-baik wanita adalah yang paling mulia maharnya. Kemudian yang tidak harus mahal dan istimewa ya Budian ya. Tapi sepertinya wanita zaman now itu seperti gengsi Budian. Kalau menerima mahar yang tidak istimewa, mungkin malu begitu Budian ya. Ada beberapa, mungkin saya potong sedikit ya, ada beberapa yang saya tahu dia minta mahar ya, mahar dari calon suaminya itu berupa hafalan surat tertentu, surat Al-Quran tertentu. Ada yang hafalan Quran apa gitu, ada yang minta maharnya seperti itu ya, itu luar biasa. Tapi bukan berarti juga yang maharnya berupa emas apa itu buruk, enggak ya, karena juga diperintahkan juga yang terbaik kan, yang maharnya paling baik gitu, yang paling baik, karena Rasulullah pun begitu memberikan mahar ketika menikahi Siti Khadijah pun dengan ratusan unta ya kalau tidak salah ya. Iya. Baik, saya lanjutkan. Baik. Ada pesan moral lainnya, yaitu keyakinan keimanan yang kuat meskipun dihadang oleh laju kebudayaan dan tradisi jahiliyah di lingkungan tempat tinggal, terutama keluarga yang dialami Ummu Sulaim ya. Nah, ini Ummu Sulaim selain cerdas, berakhlak mulia, beliau juga cantik dan memiliki prinsip yang teguh meskipun beliau adalah seorang mu'alaf ya di zaman Rasulullah. Tabah dan sabar di saat anak keduanya, yaitu Abu Umair ya, kemudian meninggal karena sakit keras. Kemudian Ummu Sulaim memiliki kemauan berjihad bersama Rasulullah pada masanya, yaitu membawakan air untuk pejuang dan mengobati luka-lukanya. Tadi sebagai dai dan dokter di medan perang. Ya, baik. Baik, Budian, itu tadi Moms rangkuman dari kajian PC Third Session chapter 8 ini ya. Baik, sebelum kita tutup ada pantun nih, jadilah orang yang rajin bersilaturahmi meskipun itu hanya sekedar hadir virtual Zoom secara berturut-turut. Sudah 1 tahun lebih ya negeri ini diterpa pandemi. Biarlah semangat dan positif thinking kita jangan sampai surut. Baik. Bunga-bunga sangatlah indah, sungguh indah ada lebah. Janganlah mencampur amal ibadah dengan musyrik ataupun bid'ah. Baik. Di sini ada pertanyaan, maaf ya, Mam siapa di sini, Mam Eti. Nanti akan share materi dari Budian ya, Mam Eti, karena waktunya sudah tidak mencukupi untuk kita melanjutkan kajian ini. Baik, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila dari penyebutan tadi kurang berkenan di hati Mam semua. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan beranjak dulu, kita foto dulu sebentar.